Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelajahi Museum TNI Angkatan Laut, yaitu Loka Jalakrana. Loka Jalakrana sendiri berlokasi di daerah Bumi Moro, yakni adalah pangkalan Angkatan Laut TNI AL yang terletak di daerah Surabaya bagian utara. Jadi ini adalah tampilan pertama kita ketika memasuki wilayah Bumi Moro dan di depan Museum Loka Jalakrana sendiri. Sedikit saran buat teman-teman yang menggunakan kendaraan beroda 2 yang wilayahnya itu dari Surabaya sebelah timurnya Tanjung Perak. Itu seperti pada gambar, kami mengalami kesulitan saat menemui jalan buntu saat menggunakan mode roda 2. Jadi kami mengakalinya itu dengan menggunakan mode jalan kaki. Nah, itu jalanannya tuh kalau ketika digambar seperti itu. Lalu kami menggunakan mode jalan kaki. Nah, ini dilakukan saat sudah dekat dari museumnya. Jadi teman-teman mungkin di awal tadi kita menggunakan mode berkendara naik kendaraan roda 2 itu tidak masalah, tapi ketika sudah mendekati museum itu bisa lewat jalan kaki. Tadi ditunjukkan bahwa itu ada jembatan setapak seperti itu untuk melewati tol dari ke arah Tanjung Perak. Kemudian kalau yang roda 4 bisa langsung keluar aja di tol Tanjung Perak, kemudian langsung masuk wilayah Moro Krembangan. Jadi bisa langsung masuk, itu ada tulisan Yosudarso Monumen. Kemudian dari Google Maps sendiri mungkin tidak mendukung adanya fitur ini karena wilayah Bumi Moro sendiri ya itu termasuk wilayah militer. Jadi mungkin ada beberapa persyaratan sehingga Google Maps sendiri tidak mampu menjangkaunya. Jadi caranya adalah dengan menggunakan mode jalan kaki saat sudah mendekati wilayah museum dan wilayah Bumi Moro. Tetap ikuti terus videonya, lanjut. Selamat siang. Oke, di sini saya sudah berada di Museum TNI AL. Jadi Museum Loka Jalakrana. Nah ini tuh letaknya ada di Bumi Moro. Ini museumnya. Nah ini untuk depannya tuh seperti ini. Nah ini tempat masuknya. Ini. Oke. Nah jadi museum ini adalah museum tempat di mana beberapa kayak
peralatan dan mesin-mesin, terus meriam-meriam hingga miniatur kapal dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut itu disimpan. Terus sempat tadi kami udah mau masuk ke dalam, namun tadi tuh ada masalah mengenai perizinan, jadi kami hanya bisa melihat bagian luar atau yang ada di sini aja. Jadi kita nggak bisa lihat miniaturnya. Kita mungkin menjelajah dikit aja nanti. Tadi diperbolehkan untuk melihat barang-barang yang di sekitaran luar. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam, ada ruangan-ruangan di dalam sini, itu isinya miniatur-miniatur kapal yang hampir semuanya dimiliki oleh TNI AL. Terus tadi juga sempat kita dapat informasi bahwa di dalam ruangan-ruangan itu ada salah satunya miniatur dari KRI Macan Tutul yang dulu sempat dipakai saat pembebasan Irian Barat. Oke. Ini adalah video untuk mengetahui lebih dalam lagi sejarah-sejarah kebaharian di Indonesia. Oke, mungkin kita lanjutkan ketika nanti kita mulai menjelajahi bagian dalam dari museum ini. Oke, let's go. Oke, baiklah. Ini kita mulai masuk pintu utama dari museum ini. Ini museum Loka Jala Krana, punyanya TNI AL. Kita ada di Bumi Moro, di markas besar Lantamal 5. Ini ada tank, sepertinya tank angkatan laut seperti ini. Nih, jadi untuk informasi lagi, tadi kita hanya diperbolehkan untuk melihat-lihat bagian luar karena untuk kedatangan kami sendiri tadi terlalu siang, dan untuk masuk ke dalam ruangan-ruangan itu harus menggunakan izin dan persyaratan yang lumayan rumit, yang kami nilai tidak sempat lagi untuk mengambil video. Jadi kami hanya diizinkan untuk melihat bagian luar. Ini meriam seperti ini. Nanti mungkin kita baca template-nya. Kalau ada template-nya, ini mobil-mobil seperti ini, mobil sudah tua. Ada meriam lagi. Ini adalah museum Loka Jala Krana, Bumi Moro TNI AL. Ini letaknya di Surabaya, di dekat Tanjung Perak, dekat pelabuhan. Seperti ini. Tadi itu ada pengajuan juga, tapi rencananya mereka minggu depan. Jadi kami hanya boleh di depan sini. Oke. Jadi kami kira tuh kami datang ke sini bisa langsung dapat mengunjungi museumnya. Namun ternyata harus menggunakan izin. Seperti itu. Oke. Ini sepertinya meriam dari sebuah kapal. Segitulah dari bentuknya. Meriam kapal perang XHRMS Deseven Provision. Kapal perang itu merupakan saksi sejarah pelaut Bumi Putra terhadap pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 4 Februari tahun 1933. Ulele Sabang, dengan tujuan membawa kapal ke Surabaya untuk membebaskan rekan-rekan pelaut Bumi Putra yang ditawan oleh Belanda. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Klasi Kawilarang beserta 190 orang anggotanya, dibantu oleh satu orang pelaut Belanda, kopral masinis mesin Bosar. Seperti ini bentuk kapal. Ini kapal yang ada meriamnya. Ini meriam panjang banget.
entah kapalnya segede apa ya, mungkin nanti kita cari lebih dalam lagi. Aduh, ini sepertinya solid, baja solid seperti itu. Ini tank amfibi sepertinya punya KKO dulu. Itu juga tank amfibi. Itu mungkin roket atau bahan ya roket seperti ini. Ini jadi diperlihatkan seperti komponen-komponen kapalnya. Nah, ini adalah tampilan depan dari Museum TNI AL Lokajala Krana. Korps Komando ini ada penjelasannya mungkin. Sepertinya tank amfibi Korps Komando KKO. Seperti ini sudah dipensiunkan. Suasananya asri sekali di museum ini. Terus jarang sekali ada pengunjung maupun mobil-mobil berat. Kami tadi dapat informasi dari pihak museum. Sebenarnya kalau misalnya ke museum ini itu harus besertakan sekitar 20 orang, ataupun kita bisa meminta perizinan mungkin dari institusi kita atau pihak terkait gitu. Kita minta izin untuk masuk ke sini, nanti akan dipandu oleh pihak museum sendiri, seperti itu. Jadi kebanyakan yang datang itu tadi kan ada seperti papan penunjuk peserta yang datang ke museum gitu. Nah, itu tuh tadi yang datang tuh banyak banget dari anak sekolah dasar, TK, siswa-siswi TK, terus bahkan ada tadi yang yang SMA Krida Nusantara dari Bandung. Ini ada foto Harun, Pak Harun, pahlawan Dwi Korah. Sepertinya yang di sebelah sana adalah Pak Usman. Ini Pak Harun. Dari sejarah yang saya baca, Pak Usman dan Pak Harun ini adalah pahlawan Dwi Korah, yaitu menjalankan misi untuk menyusup infiltrasi ke Singapura untuk meledakkan restoran McDonald yang ada di Singapura. Ini meriam kaliber, sepertinya kaliber besar sekali. Mesin, oh ya, meriam. Mari kita baca meriam Bofors ini. Kita baca meriam Bofors 60 adalah berasal dari kapal perang KRI Rupat yang merupakan saksi bisu pada waktu operasi MENA, yaitu operasi gabungan ABRI, ikut serta menembak pesawat B-25 Permesta yang dikemudikan oleh penerbang Alan Lawrence Pope. Jadi B-25 Permesta itu ditembak jatuh oleh meriam ini. Solid banget ya. Seperti ini bentuknya. Itu tadi pihak museum yang menjelaskan ke kami. Seperti itu. Kita muter bagian depannya dulu ini. Kemudian kita jalan lagi. Ini adalah patung Usman. Itu meriam, mungkin meriam masih ini. Mungkin itu aja sih yang di bagian depan ini kita jelaskan. Oke, kita menjelajah lagi. Jadi
baru sadar ternyata di sini tuh harusnya terdapat pesawat terbang Ganet. Jadi ini adalah pesawat yang ditugaskan untuk menghancurkan kapal selam yang pertama kali dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Ini udah ikut operasi Trikora sama Dwikora. Mungkin di sini ada Ferry Ganet, pesawat anti kapal selam. Apa namanya? Berarti anti submarine plane. Nama yang diambil dari jenis burung yang mampu menyelam ke dalam air untuk nangkap ikan. Ferry Ganet merupakan pesawat yang dirancang khusus untuk memburu menghancurkan kapal selam musuh yang sering disebut anti kapal selam atau AKS. Ferry juga itu memperkuat jajaran TNI AL pada bulan Mei tahun 1960. Pesawat pertama yang Satuan Dinas Penerbangan Angkatan Laut Republik Indonesia. Ferry Ganet juga bergabung dalam Skuadron Udara 10 AKS, pernah ditempatkan di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu di daerah Bangka Belitung, di Belitung lebih tepat. Di Bangka. Untuk mengawal daerah sepanjang Selat Malaka sampai Denpasar, untuk mengawal ke laut Kerajaan Inggris merupakan negara asal Ferry Ganet tahun 1970. Ini Ferry Ganet ini uniknya dia, kalau yang saya baca di sini, dia adalah pesawat yang asalnya dari Royal Navy, pesawat yang asalnya dari Kerajaan Inggris, tapi dia digunakan untuk menghadapi kuatnya armada Royal Navy. Sungguh unik ya berarti di sini ya. Dia ngelawan negara pembuatnya sendiri. Gokil. Spesifikasinya sendiri, awaknya itu ada 3. Jadi di sini pilotnya 2. Ini ada penembak, mungkin penembak yang buat di ekor di sini. Nah, jadi ada 3 orang, 1, 2, 3. Oke, kemudian ada 13 meter. Di sini tuh harusnya ada foto pesawatnya gitu. Nih, ini ada lintasan, tapi sepertinya lagi direvitalisasi. Kemudian 13 meter panjang pesawatnya, tingginya tuh 4,17, bentang sayapnya itu sampai 16 meter, berat kosongnya itu 6 kilo, 6.500 kilo, 6.600 nih, hampir kurang 10 kilo. Berat muatannya tuh bisa sampai 10.200 kilogram. Mesinnya tuh pakai Armstrong Siddeley double, kecepatan terbangnya hingga 480 kilo, selama terbangnya sampai 4-5 jam. Itu persenjataan torpedo dan roket tanpa kendali. Tugasnya itu pernah di operasi Trikora sama operasi Dwikora. Oke, ini namanya Ferry Ganet. Salah satu pesawat pertama yang diterbangkan oleh Angkatan Laut. Oke, seperti ini ya. Sangat sejuk di Museum TNI AL ini. Sayang sekali kita nggak bisa masuk ke dalam museumnya, maksudnya ke dalam ruangannya, karena di dalam ruangannya itu ada beberapa hal yang dapat dispesifikkan sebagai barang-barang yang rahasia gitu. Jadi untuk mengambil video saja kita sebenarnya harus meminta izin gitu. Di jalanan di depan dari museum seperti ini. Oke, nanti kita lihat ke lobbynya. Kita diperbolehkan untuk jalan lagi ke belakang. Di belakang itu ada seperti miniatur kapal. Tadi kita diizinkan boleh ke sana. Oke, itu ada ranjau laut seperti ini. Oke. Jadi kita lanjutkan videonya
menuju ke belakang. Oke. Oke, kembali lagi kita mengeksplor lagi Museum TNI AL Loka Jalakrana. Oke. Ini kita memasuki lobi dari museumnya. Itu ada seperti bingkai dan ada 402 KRI Nanggala. Planetarium dan 508 Museum TNI AL Loka Jalakrana. Terus Denah AAL. Ini ada Denah AAL. Seperti ini tampilan depannya. Masuk ke lobby. Ini ada museum tempo dulu. Seperti ini. Ada penjelasannya. Tung Taruna. Ini adalah milestone-nya mungkin. Milestone dari si museum ini. Foto halaman depan museum. Ada seperti meriam-meriamnya yang tadi dipasang, pemasangan meriam-meriam. Dan ini ada kapal Kapten Pahlawan Laut, ada di situ. Ada prosesnya di atas, prosesnya. Dan ini ada prosesnya gitu. Sebelah utara planetarium. Kita diizinkan kita untuk kesana. Ini ada foto pesawat terbang itu tadi, Ganet MK4. Pemindahan kapalnya, kapal tuh pakai bis, pakai truk-truk tua. Ini ada beberapa sertifikat dari Universitas Ciputra dan lain-lain. Institut Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut, Akabri Bagian Laut, Akademi Angkatan Laut lagi. Sesuai keputusan staf tanggal 6 Oktober 79 bla pengambilan nama Badan Museum TNI ini. Nah nanti akhirnya tahun 79 ini baru berubah namanya di Angkatan Laut Loka Jalakrana. Sebenarnya tadi ini adalah sejarah singkat dari Museum TNI AL Loka Jalakrana, Akademi Angkatan Laut. Di sini ada sejarah singkatnya itu Museum Loka Jalakrana itu tanggal 1969 diresmikan oleh Ibu R. Mulyadi selaku istri dari Kepala Staf Angkatan Laut saat itu, Pak R. Mulyadi. Nama museumnya itu awalnya Akabri Laut. Kemudian seiring perjalanan waktu itu Museum TNI AL itu ditingkatkan lagi pembinaan dan perawatannya di bawah Akabri bagian laut, di bawah AAL, kemudian tentang peraturan-peraturannya, kemudian dijadikan Museum Loka Jalakrana tanggal 6 Oktober 79. Nah, itu arti dari Loka Jalakrana sendiri, tempat untuk menyimpan dan mengabadikan, menyajikan peralatan atau sarana yang dipergunakan TNI Angkatan Laut. Pembinaan museum itu masih di bawah AAL. Ini adalah cerita singkat mengenai sejarah Museum Loka Jalakrana. Oke. Jadi kita langsung, ini ada tata tertibnya juga, itu harus ada. Tadi yang kita sempat agak bingung juga itu mengenai surat permohonan kunjungan. Terus ada minimal orang yang harus dipenuhi dalam mengunjungi museum ini, yaitu 20 orang. Kemudian ada
jam kerjanya itu sampai jam setengah 3. Nah, kemudian Sabtu Minggu itu harus dikoordinasiin lagi sama kabak museumnya. Ini ada tata tertib berkunjungnya. Itu dilarang membawa tas, dilarang membawa makanan dan minuman ke ruang koleksi. Nanti kita lihat ruang koleksinya kayak gimana, tapi kita nggak bisa masuk seperti itu. Itu kendaraan dan lain-lainnya kita harus simpan sesuai dengan tempatnya. Di sini agak gerimis, jadi kita lebih baik lewat tempat yang sejuk. Oke, seperti ini. Kita memutar ke jalanannya sudah dilengkapi dengan ramah disabilitas. Jadi ini ada parkiran disabilitas. Terus ini kuning, ini adalah jalan buat penderita disabilitas gitu. Ini udah jalan menuju ke ruangan-ruangannya. Jadi di sini ada banyak ruangan akademi. Terus ini kita menjelajah lagi. Ini ada ruangan pojok Dewa Ruci. Ini sedikit gerimis ya. Jadi kami diperbolehkan untuk muter-muter, tapi tidak dengan masuk ke dalam ruangannya karena sudah dikunci ruangannya. Jadi ada ruangan armada di situ. Jadi di dalam ruangan ini terdapat banyak koleksi-koleksi miniatur kapal perang milik TNI Angkatan Laut. Ini tuh ruangan koleksi. Jadi kita tadi tidak diperbolehkan membawa makanan, minuman dan lain-lain. Itu ruang kepemimpinan. Jadi seperti ini bentuk dalamnya dari ruangan museum dari TNI Angkatan Laut Loka Jalakrana. Lumayan luas, jadi biasanya untuk siswa-siswi sekolah dasar, taman kanak-kanak itu ceria di dalam sini. Itu mari kita lihat yang bagian sana dulu. Kita boleh muter-muter tapi tidak boleh masuk. Tuh, ada laboratorium, ini ada planetariumnya di sini, planetariumnya. Ada foto-fotonya. Ini ruangan Angkatan Laut Republik Indonesia. Ya, miniatur seperti ini. Miniatur dalamnya, sayangnya kita tidak bisa masuk, guys. Begitu. Kita muter-muter saja. Oke. Ini sepertinya miniatur dari KRI Dewa Ruci. Kita tidak masuk, kita di luar. Itu di dalam ada kapal seperti ini. Sepertinya ada yang sini. Pak, aduh, angkut. Ini tank angkut personel, kendaraan angkut personel. Sepertinya banyak kendaraan-kendaraan yang sedang direvitalisasi lagi. Ini adalah Kappa KGI K61, kendaraan angkut pasukan dan artileri Trikora Jayawijaya Pembebasan Irian Barat, Dwikora Operasi Tumpas Sulawesi Tenggara, dan Operasi Seroja. Tim-tim. Ini harusnya ada terdapat pesawat seperti itu ya. Pancer intai amfibi, penanggulangan huru hara pengawalan presiden. Terus ada G30 SPKI Satgas Semarang.
Ini ada miniatur dari KRI Dewa Ruci, Kepala Angkatan Laut. Cuaca di Surabaya sedikit tidak bersahabat. Monumen Pendidikan Perwira tahun 78 diresmi ini. Ini miniatur dari KRI Dewa Ruci. Hanya seperti itu saja sepertinya. Pohon konservasi. Dewa Ruci. Coba kita baca. Jadi ada meriam di sini, seharusnya ada meriam. Itu persenjataan dari KRI Cakalang. Telah memperkuat Republik Angkatan Armada Angkatan Laut. Operasi penumpasan PRRI Permesta yang ada di daerah Sulawesi. Udah ada, tapi sedang di perbaiki sepertinya untuk monumen-monumen karena sudah memakan usia sepertinya. Oke, itu ada harusnya terdapat meriam kaliber 85. Tapi kita tidak bisa masuk, kita tidak mungkin juga untuk masuk ke dalam. Oke, kita lanjutkan ke bagian-bagian lain dari museum ini. Ruangan kepemimpinan tadi sudah, terus
kita akan menuju bagian planetarium. Ini sini agak hujan. Sayang sekali kita nggak bisa masuk. Seperti itu planetarium. Di dalam planetariumnya itu kita tidak bisa masuk. Oke. Saya kurang tahu di dalam sana, cuma kalau kata bapak di dalam sana itu banyak nyatut tokoh-tokoh. Oke guys, selesai sudah mungkin penjelajahan kita di Museum Lokajala Krana ini. Jadi banyak banget sejarah-sejarah yang bisa kita ulik lagi, kita pelajari lagi untuk kedepannya. Jadi kendaraan dan armada angkatan laut dari dulu hingga sekarang itu memang sudah sangat mutakhir gitu. Terus dan juga kapal-kapal yang kita gunakan itu di angkatan laut itu sangat-sangat kapal yang sudah berpengalaman dalam pertempuran sehingga tidak diragukan lagi untuk kemampuannya dalam berperang seperti itu. Jadi di samping dari mungkin armada yang cukup banyak dan kuat, Indonesia sendiri mempunyai jumlah tentara angkatan laut itu jumlahnya mungkin cukup banyak dan kualitasnya yang cukup baik, sehingga kita tidak perlu meragukan lagi kemampuan dari TNI Angkatan Laut. Mungkin sekian penjelajahan kami di Museum Lokajala Krana. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video yang lain.